Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwen Sri Ayuni dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 UT Denpasar. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3 terkait mata kuliah perencanaan program komunikasi mengenai plan book. Nah, jadi mengenai plan book yang berisi 5 bab, hari ini saya akan memberikan contoh atau analisisnya pada strategi pemasaran di sebuah koperasi untuk penambahan anggota barunya. Setiap bulan ada 10 anggota yang ingin tambah. Jadi program ini dibuat atau direncanakan selama 1 tahun berjalan. Nah, jadi kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan, latar belakang kenapa bisa koperasi mengambil keputusan untuk memaksimalkan penambahan 10 anggota setiap bulan. Nah, jadi ini berkaitan dengan penambahan anggota. Lalu yang kedua berkaitan dengan agar semakin banyaknya anggota, jadi koperasi bisa berkembang semakin lebih baik. Lalu untuk juga memperlancar adanya pinjaman, adanya tabungan, jadi istilahnya agar aset koperasi semakin bisa berkembang. Nah, terus untuk tujuannya tujuan pertamanya untuk agar koperasi semakin kenal di masyarakat, untuk mempromosikan istilahnya selain melalui humas atau pemasaran dari tim koperasi sendiri, tapi juga bisa melalui masyarakat yang sudah mengenal dan sudah tahu bagaimana kerja koperasi dan mereka bisa menyarankan kepada orang-orang sekitarnya. Lalu targetnya adalah orang-orang yang berada di sekitar lingkungan koperasi yang belum mengenal atau belum mengetahui tentang koperasi ini. Jadi berharap mereka bisa masuk koperasi dan berkembang bersama. Lalu bab kedua kita ada rencana strategi. Nah, ini bisa dimulai dengan tema atau pesan kunci ketika kita ingin mengajak seseorang, apa yang akan kita jadikan tagline komunikasi. Misalnya koperasi merupakan investasi aman berbasis komunitas, atau koperasi ada badan atau melalui koperasi kita belajar menabung bersama, seperti itu. Nah, strategi yang bisa dipilih di sini adalah yang pertama pasti memaksimalkan adanya bagian pemasaran di koperasi untuk melakukan promosi di sekitar koperasi. Lalu bisa juga melalui media sosial media koperasi, membentuk seperti Instagram, TikTok, terus mengisi konten-konten di setiap harinya. Mungkin seminggu ada 3 kali konten yang diupload yang berkaitan dengan koperasi, dari pengenalan koperasi, mungkin terus sistem istilahnya produk keuangan yang dijual, habis itu keuntungan untuk menjadi anggota, begitu. Lalu yang ketiga ada rencana aksi. Nah, rencana aksi ini bisa lebih spesifik dilakukan. Yang pertama bisa melakukan penyebaran konten di sosial media dengan membuat sosial media koperasi sendiri. Lalu yang kedua mungkin mengikuti atau aktif ikut dalam workshop berkaitan dengan koperasi. Jadi dengan tujuannya untuk membuat orang luar juga atau koperasi luar juga mengetahui tentang keberadaan koperasi kita, untuk membangun koneksi. Nah, untuk jadwalnya itu bisa dilakukan selama sebulan. Misalnya di awal mungkin dailynya adalah selalu peminggunya selalu membuat konten-konten mempromosikan koperasi, lalu memanfaatkan orang-orang di pemasaran untuk ikut terlibat atau terjun langsung mencari calon-calon anggota yang berpotensi untuk masuk. Setelah itu di bulan-bulan tertentu ketika ada kegiatan workshop, baik itu workshop yang diadakan oleh koperasi lain atau badan keuangan lain, atau mungkin workshop di misalnya pemerintahan di desa yang bisa diikuti oleh koperasi, sehingga untuk tujuannya untuk memperkenalkan koperasi kita kepada orang lain. Lalu ada monitoring atau pengawasan. Nah, jadi selama program dilakukan, selama setahun dilakukan,
pastinya ada yang akan mengawasi, akan ada yang melakukan evaluasi atau pengawasan setiap program dilakukan, apakah konten-kontennya sudah disebar atau bagian pemasaran sudah melakukan tugasnya dengan baik, lalu apa istilahnya masukan-masukan yang diberikan. Nah, itu juga semuanya ada di bagian pengawasan atau monitoringnya. Jadi juga menilai seberapa efektif dengan melakukan penyebaran melalui sosmed, engagementnya seberapa efektif, dan bisa dilihat juga banyak istilahnya banyak yang melihat konten itu dari daerah mana saja, apakah itu masih dari daerah sekitar Bekasi atau mungkin jauh dari Bekasi. Jadi bisa menjangkau, kita bisa mengetahui bahwa apakah efektif menggunakan sosial media untuk promosinya atau mungkin lebih baik melalui bagian humas atau pemasaran koperasi. Lalu yang terakhir adalah adanya evaluasi. Jadi setelah setahun program itu berjalan, pastinya tentunya akan ada evaluasi dari bagian manajemen atau bagian eksekutif, pasti untuk tahu bahwa bagaimana dampak programnya. Jadi selama setahun dengan 10 anggota per bulan, jadi selama setahun itu ada target 120 anggota, apakah terpenuhi atau tidak. Lalu dari semua perancangan program-program yang sudah dibuat, seperti program konten sosial media, mengikuti workshop dan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, lalu memanfaatkan bagian humas atau pemasaran untuk promosi langsung, bagian dari semua rencana atau strategi itu yang mana yang paling efektif gitu. Misalnya yang paling efektif adalah ketika mengikuti kegiatan pemerintah desa, karena bertemu langsung dengan banyak warga desa, jadi kesempatan humas untuk melakukan promosi secara langsung itu lebih banyak. Menurut saya seperti itu. Jadi dengan evaluasi ini kita bisa tahu, oh ternyata program strategi kita untuk menambah 10 anggota koperasi per bulan selama setahun berjalan itu lebih efektif di yang mana. Misalnya di bagian mengikuti kegiatan pemerintah desa ternyata lebih efektif. Lalu ternyata di yang bagian sosmed efektif untuk meningkatkan awareness orang terkait keberadaan koperasi, tapi mereka mungkin bukan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar koperasi, jadi ada keterbatasan untuk mengakses gitu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai Planbook, program perencanaan komunikasi terkait strategi pemasaran penambahan 10 anggota koperasi per bulan dalam 1 tahun periode berjalan. Mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.